Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sehat semuanya? Sehat. Sekarang waktunya pelajaran apa anak-anak? Gurunya namanya siapa? Sehat? Ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, mana anaknya? Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, pelajaran kelas 7 pertemuan kali ini adalah membahas tentang ruang lingkup pesantren. Pesantren asal katanya adalah, kata dasarnya itu adalah santri, diawali awalan pe dan diakhiri akhiran an, jadi pesantrian, dan dikemas menjadi pesantren. Santri asalnya itu santri. San itu kalau menurut saya adalah berasal dari bahasa Inggris. Sun itu matahari. Tri itu 3. Jadi, mataharinya ada 3. Penerangnya itu ada 3. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Iman itu artinya percaya, Islam itu artinya damai, ihsan itu artinya baik. Jadi percaya dengan kedamaian dan kebaikan. Oke. Selanjutnya pondok. Pondok itu asalnya bahasa Arab. Kalimatnya katanya adalah fundukun. Artinya itu asrama, hotel, villa. Kalau digabung menjadi pondok pesantren, jadi orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu untuk mencari, mempelajari, memahami 3 cahaya tersebut, iman, Islam, ihsan, itu berada di lingkungan yang seperti asrama, diasramakan, dihotelkan, menginap, berada di lingkungan pondok. Karakteristik pondok pesantren selanjutnya adalah pondok pesantren itu memiliki 5 karakteristik. 1 adalah kiai, santri, asrama, masjid, dan pembelajaran kitab-kitab salaf. Kamu tahu kiai? Kiai itu adalah orang yang mempunyai spesifikasi ilmu agama, tentang agama, kitab, orang yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam, itu disebut kiai. Pembimbing umat, pembimbing orang-orang yang ingin mengetahui ilmu pengetahuan agama, itu namanya kiai. Kalau santri adalah, yang kedua adalah santri adalah orang atau manusia
yang menuntut ilmu kepada kiai. Kalau bahasa Jawanya itu cantrik. Cantrik orang yang ngawulo. Itu ngawulo, ngawerui ulo, bukan. Itu ngawulo. Orang yang menjadi pengikut kiai, itu namanya santri. Belajar ilmu agama kepada kiai. Yang ketiga adalah asrama. Asrama itu adalah tempat berteduh, di situ adalah untuk menyerap ilmu pengetahuan. Lokasi yang berada di wilayah keilmuan agama, itu namanya asrama, yang dimiliki oleh kiai, asrama. Yang keempat selanjutnya adalah masjid. Di pondok pesantren itu punya masjid, ada tempat ibadahnya, dibuat sholat, dibuat ngaji, dibuat berkegiatan untuk kegiatan keagamaan, sifat ibadah, itu namanya masjid. Buat kampanye nggak boleh anak-anak, dibuat joget nggak boleh, gitu ya. Dibuat makan-makan nggak boleh, hanya dibuat untuk ibadah-ibadah yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya, itu namanya masjid, tempat sujud. Yang kelima adalah pembelajaran kitab salaf. Nah, itu pembelajaran kitab salaf. Ngajinya ada 2. Ngajinya itu ada 3. Ngajinya metode sorogan, bandongan, dan halaqah. Itu kalau sorogan itu proses belajar ilmu agama secara individu atau kelompok kecil sendiri atau kelompok kecil. Kalau bandongan belajar yang dilakukan dengan cara ceramah seperti Pak Imam ini, itu metode bandongan. Metode halaqah, diskusi, belajar kelompok, tanya jawab, itu namanya halaqah. Itu model pembelajaran di pondok. Selanjutnya ada 2 macam santri, saudara-saudara. Santri yang pertama namanya santri mukim, yaitu santri yang belajarnya di dalam pondok, makannya di dalam pondok, sholatnya juga di dalam masjid, di wilayah pondok itu, tidurnya pun juga di dalam pondok, semuanya ada di dalam pondok. Itu namanya santri mukim, santri yang tinggal di dalam pondok. Yang kedua adalah santri kalong, itu belajarnya di dalam pondok, di wilayah pondok pesantren, dan tidurnya di rumah orang tuanya masing-masing. Itu namanya santri kalong. Selanjutnya ada panca jiwa yang harus dimiliki oleh santri. Apa itu panca jiwa? Panca 5, jiwa adalah nafasnya santri. Yang pertama adalah jiwa keikhlasan. Jadi santri itu harus ikhlas, diapa-apakan itu ikhlas. Yang penting yang jelas ikhlas dalam berbuat baik. Yang kedua adalah jiwa kesederhanaan, sederhana, nggak usah baik-baik, nggak usah nyolok-nyolok, baik berbaju, makan, itu biasa-biasa. Itu namanya sederhana. Makanya ya tempe, tahu itu. Sekali-sekali ayam sama telurnya,
Kalau bulu ayamnya jangan dimakan. Gitu, oke. Yang ketiga, jiwa persaudaraan. Semuanya adalah saudara. Semua teman yang ada di pondok pesantren itu adalah saudara. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, semua provinsi, semua orang yang berasal dari 30 lebih provinsi yang ada di Indonesia, jika ada di dalam pondok maka itu adalah saudara. Yang keempat, jiwa kemandirian. Semuanya mandiri, makan harus sendiri, nyuci baju sendiri, tidur sendiri. Seperti lagunya itu, makan sendiri, masak sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Nah, itu sendiri, jangan nyuruh orang, kayak bos saja. Walaupun anaknya bos, tapi tetap kalau di dalam pondok adalah bukan siapa-siapa. Yang kelima, bebas. Jiwa bebas dalam memilih jalan hidup, dalam menentukan masa depan. Jiwa bebas dalam memilih jalan hidup dan menentukan masa depan. Gitu, bebas. Sampai pondok turu tok iku ya oleh. Dolinan tok ya oleh. Ngaji tok iku ya oleh. Salat tok iku ya oleh. Wiridan tok iku ya oleh. Mangan tok itu ya oleh. Kapan ngisinge mangan tok gitu nggih. Atus tok iku ya oleh. Dadi bandina kungkum ngene jero jeding iku ya ora apa-apa. Bebas. Besok syukur-syukur semuanya tak doakan menjadi orang yang sukses semuanya. Gitu aja materi dari saya. Jangan lupa Pak Imam Rofi'i. Gitu guys. Aswaja Pak Imam Rofi'i. Mudah-mudahan manfaat materi kali ini. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.